Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pada pagi hari ini kita sama-sama akan beribadah kepada Tuhan untuk memuji membesarkan nama Tuhan dan juga untuk mendengarkan kebenaran firman Allah. Kau Bapa yang selalu besertaku setiap detik, setiap waktu. Kau perhatikanku. Kau Bapa yang setia, jagaku. Kau angkatku bila ku jatuh. Kau menopangku. Ku berikan syukurku buat kebaikanmu. Ku berikan syukurku buat pertolonganmu. Sebab kau jadikanku berharga di matamu. Kau Bapa yang baik, ku mengasihimu. Bapa kami ada di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih ya Tuhan Yesus untuk kasih setiamu, untuk berkat yang sudah Engkau limpahkan pada kami. Kami tahu Tuhan, kalau kami bisa hidup hari ini, itu adalah kemurahan dari Engkau ya Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami datang untuk menyerahkan hidup kami. Kami datang ke hadirat-Mu untuk menyembah Engkau ya Tuhan Yesus. Karena kami percaya di mana kami menyembah, kuasa-Mu mengalir dalam hidup kami. Kuasa-Mu bekerja dalam hidup kami. Sesuatu akan terjadi dalam hidup kami ya Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu ya Tuhan Yesus yang disampaikan oleh hamba-Mu tertanam di dalam hati kami ya Tuhan Yesus. Biarlah firman-Mu itu dapat kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Karena kami tahu firman-Mu itu yang meneguhkan hati kami, menguatkan hati kami dan mengubah cara hidup kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan Yesus, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang dikeluarkan, apa yang disampaikan itu keluar dari bibir mulut dari Engkau saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus, kami siap menerima kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berucap syukur, haleluya, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Allah yang akan saya ambil dalam Filipi pasal 1 mulai ayat 12 sampai ayat 26. Tapi saya tidak akan bacakan semua. Kita sama-sama belajar bahwa kita mau hidup berkenan kepada Tuhan untuk memberikan buah menyukakan hati Tuhan. Perenungan kita yang saya akan ambil adalah ayat 20 sampai ayat 22. Kita akan bacakan ayat firman Allah ini. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala, demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini
itu berarti bagiku bekerja, memberi buah, jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Bapak Ibu Saudara sekalian, ayat ini kita akan sama-sama belajar dan kita melihat latar belakang daripada Paulus mengatakan ayat 20 sampai ayat 22 ini. Dikatakan bahwa Paulus itu menulis surat ini dari dalam penjara. Saudara sekalian, orang yang dalam penjara itu tidak akan enak. Dia makanya berkata seperti itu. Tetapi Paulus punya pribadi yang mengenal Kristus, ya. Dia punya pribadi yang mengenal Kristus dengan hubungan dengan Tuhan yang sangat baik. Itu adalah pribadi Paulus. Tetapi di penjara dia tidak pernah merasa bahwa hatinya itu terikat. Dia tidak pernah merasa bahwa hatinya itu merasa susah. Kalau saudara boleh baca di dalam ayat-ayat 12 itu, hatinya Paulus penuh dengan kesukaan, ya, penuh dengan sukacita, karena dari penjara itu Paulus selalu dia ingat akan saudara-saudara yang di luar, bagaimana dia mendengar cerita apa yang sudah diberitakan, ya, bahwa Paulus itu memberitakan firman di dalam kebenaran. Tetapi kita melihat dari ayat 20 ini ada dua hal yang akan sama-sama kita pelajari untuk supaya Paulus itu mendengar, dia melakukan kebenaran, bahwa kebenaran itu menjadi satu kenyataan di tengah-tengah umat kepunyaan Tuhan. Hal yang pertama adalah orang-orang dikatakan di sini, dia hidup Paulus itu karena dia mendengar orang-orang memberitakan kebenaran dengan hati yang berani, ya. Lalu dikatakan di dalam ayat yang ke-21, maka yang kedua kita akan belajar Paulus harus memberi buah, ya. Di dalam dia hidup berkenan untuk dia mendengar orang-orang melakukan kebenaran, maka dia pun di dalam penjara dia harus menghasilkan buah bagi kemuliaan nama Tuhan. Kita akan sama-sama belajar, ya, di dalam ayat 14, karena dikatakan mulai ayat 12 bahwa Paulus itu ingin memajukan pekerjaan apa yang sudah dia lakukan. Tetapi kita melihat di dalam ayat 20, Paulus pun dia punya kerinduan untuk melakukan kebenaran, tetapi dia mengharapkan hasil daripada kebenaran itu. Dikatakan bahwa dia tidak akan merasa malu, ya, dikatakan di sini di dalam ayat 20. Dia tidak ingin mengharapkan bahwa Tuhan mempermalukan kehidupannya, tetapi dia ingin bahwa dari hidupnya itu memuliakan nama Tuhan, baik hidup sampai mati. Karena apa Paulus berkata demikian? Karena Paulus menyadari hidupnya di tengah-tengah dia di penjara, dia harus sadar bagaimana hidup masa lalunya. Masa lalunya dia orang yang sering menyakitkan hati umat-umat Tuhan untuk menghalang-halangi orang berbuat ibadah, menghalangi orang-orang menyukakan hati Tuhan. Jadi dia hanya memikirkan, Paulus hanya memikirkan untuk kepentingan diri sendiri. Seperti juga di dalam ayat-ayat ini, Paulus mendengar memang ada orang yang memberitakan umat kepunyaan Tuhan itu, ya, di dalam ayat 14, sekalipun mereka tahu pengajaran Paulus yang baik, pengajaran Paulus ada di dalam kebenaran, Paulus sekarang yang sudah dipanggil oleh Tuhan menjadi umat kepunyaannya, dia ingin merubah hidupnya bersama dengan kekuatan kuasa Roh Kudus, maka dia ingin menjadi orang yang bergaul, berhubungan dengan Tuhan,
Sehingga Tuhan melihat hati Paulus, maka dia boleh menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi di dalam ayat 15 ini ada banyak orang, umat-umat kepercayaan daripada yang mengenal Kristus yang diajar oleh Paulus. Dikatakan mereka mengajar dengan kedengkian, ya, dengan kepalsuan untuk memiliki keinginan memenuhi apa yang menjadi kerinduan diri sendiri, mengasihi diri sendiri. Tetapi kita melihat ada dua hal. Kalau yang ayat 16, dia benar-benar melakukan pelayanan untuk berhubungan dengan Tuhan, menjadi kesukaan bagi Tuhan. Bagaimana caranya mereka berbuat untuk menyukakan hati Tuhan, sehingga dia menjadi orang yang berkenan kepada Engkau, kepada Tuhan. Itu sebabnya kita melihat kalau Paulus mengajarkan di tengah-tengah dalam penjara, Paulus ingin belajar dari dua hal ini untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan. Paulus ingin menjadi orang yang setia. Orang yang setia itu tidak mudah. Di tengah-tengah masa yang sulit Paulus dalam penjara, tetapi Paulus ingin belajar bagaimana caranya berkata bahwa dia menjadi orang yang setia untuk taat melakukan perintah Tuhan. Meskipun di tengah-tengah penjara, dia harus mengabarkan bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi dia juga tidak memikirkan hanya untuk kemuliaan diri sendiri, tetapi kebenaran yang harus diutamakan. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita pun hari-hari ini mungkin permasalahannya tidak seperti Paulus. Kita melihat hari-hari ini Tuhan sedang menguji setiap kita orang percaya di seluruh muka bumi. Tidak ada yang terkecuali. Apakah kita mau mempermuliakan nama Tuhan, menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan dengan rasa iri, dengan rasa dengki, takut untuk berbuat hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, ya, akhirnya jadi orang yang mau ingin memuaskan diri sendiri. Di dalam kita beribadah kepada Tuhan, mungkin kita beribadah, kita hanya mau di rumah saja, ya, kita puas dengan apa yang bisa kita lakukan di rumah karena keadaan COVID ini. Tetapi mari Bapak Ibu Saudara sekalian, masa-masa ini meskipun mungkin kita beribadah di rumah, mari usahakan hati kita berpaut dengan Tuhan untuk kita menjadi orang yang melakukan kebenaran. Jangan untuk orang yang mau memikirkan kesukaan diri sendiri. Orang yang mau melakukan kebenaran, meskipun di tengah-tengah sulit sedemikian, hatinya penuh kerinduan untuk terus tengadah kepada Tuhan, untuk membangun hubungan dengan Tuhan, untuk terus kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, jiwaku haus. Kita boleh belajar membaca firman Allah. Kita terus boleh mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Seperti Paulus dikatakan di sini, dia bisa berkata kalau dia mementingkan diri sendiri. Tetapi ayat 20, dia rindu untuk dia dikatakan kalau boleh dia tidak dibuat malu. Kenapa? Karena dia tahu bahwa dia ingin sebetulnya dia lebih untung kalau dia mati bersama Tuhan. Karena sudah tidak ada tanggung jawab lagi untuk bagaimana caranya dia dekat kepada Tuhan. Caranya bagaimana dia terus mempermuliakan nama Tuhan. Caranya bagaimana dia terus untuk membangun hubungannya dengan Tuhan. Dan tidak terus tinggal untuk mementingkan diri sendiri. Itu sebabnya pada saat ini mari belajarlah. Mungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada kita pada hari-hari ini. Kesempatan untuk kita terus berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Tuhan masih izinkan kita sama-sama hidup, kita boleh belajar mempermuliakan nama Tuhan. Kembangkan hati kita
untuk terus kita menjadi orang-orang yang taat apapun yang sedang kita hadapi. Meskipun mungkin sulit dalam keekonomi kita, mungkin kita juga sulit di dalam kita beribadah, tetapi kita yakin orang yang setia kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah biarkan kepada kita, asal kita rindu untuk berkenan kepada Tuhan. Lalu kita melihat hal yang kedua, Paulus memang rindu untuk dia lebih baik mati, dia lebih beruntung, tetapi dia tidak memikirkan diri sendiri. Maka dikatakan di ayat 22 bahwa lebih baik dia hidup untuk bekerja, karena dia memikirkan jiwa-jiwa yang sudah dia layani. Bagaimana kalau dia tidak ada? Apakah kita sama-sama kuat di dalam Tuhan, di dalam menghadapi masa-masa yang sukar ini? Tetapi Paulus di sini dikatakan dia harus memberi buah. Orang yang memberi buah itu tidak mudah. Bapak Ibu saudara sekalian, kita tahu bahwa kita hidup tinggal di anugerah kepada Tuhan, tetapi kita juga harus menggantungkan hidup kita hanya kepada Kristus. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, kita boleh memikirkan orang lain. Saudara, bukan berarti kalau kita memikirkan orang lain, lalu kita harus memberi kepada orang lain. Tidak. Tetapi cukup kita juga bisa mendoakan orang lain. Cukup juga kita bisa berkata-kata menguatkan orang lain. Itu kita bisa menjadikan buah. Itu yang Paulus rindukan. Paulus di masa yang lalunya, dia ingin buahnya itu adalah menjadi teladan bagi banyak orang. Saudara, hari-hari ini kita harus belajar. Di tengah-tengah masalah yang COVID ini, apa yang harus kita lakukan untuk kita bisa memberi buah kepada Tuhan, kepada juga orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Paulus ingin berbuah untuk mempersiapkan umat-umatnya, dikatakan, yang bagian untuk kita menghasilkan buah. Paulus ingin mempersiapkan umat-umatnya, tapi dengan cara bagaimana kita harus mempersiapkan umat-umatnya? Kita tahu tidak mudah untuk menguatkan orang lain, tidak mudah untuk menasihati orang lain. Tetapi Paulus punya prinsip, dikatakan di dalam Yudas 20, dia harus membangun imannya dengan sungguh-sungguh. Iman yang suci. Saudara, ini kita harus lakukan di masa-masa yang sukar ini. Kalau kita tidak bisa membangun iman di tengah-tengah hari-hari ini, saudara, kita sendiri akan terseret dengan keadaan dunia ini yang penuh. Kita melihat COVID ini, kita tidak tahu kapan berakhir. Kita tidak pernah akan tahu, setiap manusia. Hanya Tuhan yang tahu ini semua akan terjadi. Tetapi Paulus inginkan, mari, kalau kita memberikan buah, berilah iman yang sungguh-sungguh, supaya orang lain itu melihat. Meskipun kita sama berjalan di dalam dunia ini, meskipun kita sama mengalami yang namanya ketakutan, penyakit yang sedemikian, kita tidak bisa keluar, kita tidak bisa berhubungan langsung, kita harus menutup diri. Tetapi kita tahu, kita yakin, kalau iman kita bangun, penjagaan Allah, penguasaan dalam hidup kita di tangan Tuhan, maka kita akan melihat, kita akan diberikan perbedaan, sehingga orang lain akan melihat bahwa iman kita bertumbuh dengan suburnya, seperti kita ditanam di dalam yang berakar di tempat air yang terus merambat sampai dalam, dan iman kita akan bertumbuh dengan hal-hal yang benar di hadapan Tuhan. Itu sebabnya mari Bapak Ibu, biarkan kita jangan memberi iblis untuk membuat kita rasa jenuh di rumah, tetapi mari carilah firman Allah.
marilah sungguh-sungguh biarkan buka hati untuk kita mempunyai iman yang kuat, sehingga kita menemukan mata air itu sendiri, yaitu Yesus yang menjadi sumber iman bagi kehidupan kita. Kita juga berkata, kalau kita punya iman, siapa yang tidak merasa takut di hari-hari ini untuk punya masa depan yang baik? Kita semua pasti punya rasa ketakutan. Semua, bukan hanya jemaat saja. Sekarang pun banyak yang pada meninggal ya. Untuk orang-orang medis, hamba-hamba Tuhan, semuanya kita tidak ada yang berkata bahwa kita kuat, kita tebal dalam sakit penyakit. Tetapi kita akan melihat, kalau kita boleh membangun iman, jangan kita juga membiarkan di masa-masa sekarang ini untuk kita terus tinggal di dalam ketakutan. Tetapi mari tanggalkan dosa-dosa untuk kita berpegang hanya kepada kebenaran firman Allah. Saudara, karena kita seringkali kalau kita mengiyakan untuk mengimani sesuatu, nanti kita mudah dibimbangkan. Itu adalah dosa. Bimbang, apa betul ya Tuhan berkuasa menolong hidup kita? Apakah Tuhan sanggup membela? Saudara sekalian, kebenaran firman Allah tidak lalu dengan sia-sia. Tetapi kalau kita meninggalkan hal-hal yang tidak berkenan, maka dikatakan Allah yang memanggil kita adalah Allah yang setia. Itu sebabnya kita tahu bahwa kita sebagai orang yang percaya, untuk itu waktu-waktu ini masih yang ada, dikatakan kita akan melihat bahwa waktu-waktu ini adalah waktu yang jahat untuk kita tidak tinggal di dalam dosa-dosa kita, tetapi mari kita bangkitkan terus, semakin bangkit iman kita, sehingga kita melihat bahwa kebenaran itu ada di dalam kehidupan kita. Nah, kita juga akan melihat dikatakan bahwa kita sebagai orang yang meninggalkan dosa, maka seperti Raja Sulaiman dikatakan bahwa kalau kita diberi hikmat oleh Tuhan untuk kita menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, maka di dalam Amsal 8 ayat 11 dan 12 bahwa hikmat itu lebih berharga pada permata, maka kita akan mendapatkan sesuatu untuk firman Allah di dalam hidup kita, maka kita terus mengembangkan iman kita dan kita hidup di dalam takut kepada Tuhan, maka Tuhan tidak akan membiarkan kita akan terjerumus di dalam iman kita yang mudah diombang-ambingkan. Karena apa, Bapak Ibu Saudara sekalian? Kalau kita tidak punya kekuatan hikmat yang dari Tuhan, iman kita dengan keadaan-keadaan ini mudah digoyangkan. Ada satu masa bahwa firman Allah itu tidak akan ada lagi bagi kita. Kalau sekarang kita tidak mempersiapkan, maka kita akan katakan bahwa kita terus akan mendapatkan kesukaran dan kesulitan. Kalau kita tidak punya iman dan tidak punya firman di dalam hidup kita, maka kita akan berkata bahwa dikatakan di dalam Amos pasal 8 ayat 11 dan 12 bahwa pada akhirnya kita akan melihat firman Allah akan diambil dari muka bumi ini, maka kita tidak dapat bisa berbuat apa-apa. Itu sebabnya kalau firman Allah masih ada, mari pergunakan kesempatan ini untuk kita dapat menghasilkan apa saja untuk mempermuliakan nama Tuhan. Maka kita melihat bahwa kita berguna di tengah-tengah. Tuhan percayakan kita masih hidup di dalam dunia ini. Untuk apa? Untuk kita bisa bergaul dengan erat seperti ayat 21 itu. Kalau kita masih bisa hidup, maka kita hidup bagi Tuhan, ya. Maka kita akan menikmati satu keuntungan bahwa Tuhan akan memberikan kekuatan bagi kita.
ayat 25 kita katakan bahwa kita punya keyakinan ini bahwa Tuhan tidak tinggalkan dan kita akan bersama-sama dengan Dia di dalam apapun juga. Itu sebabnya mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan bersama-sama membangun. Biarlah bangunlah kita untuk menjadi orang yang berkenan kepada Tuhan, untuk berani tidak memikirkan, mementingkan diri sendiri, tetapi biarlah kita menjadi orang yang setia mempermuliakan nama Tuhan untuk berbuah, dan kita untuk mempersiapkan diri kita untuk membangun iman kita kepada Dia. Maka kita akan menanggalkan dosa sehingga kita terus akan bersama-sama dengan Dia. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Firman Allah tidak akan saya panjangkan. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Dalam tangan-Mu ku serahkan hidupku, ku taruh penuh harapku padamu. Kemenanganku hanya ada di dalam janji-Mu. Engkaulah Tuhan pemilik hidupku. Semua yang terjadi dalam hidupku, semuanya atas seizin diri-Mu. Semuanya indah dalam rencana-Mu, sebab ku tahu Kau pemilik hidupku. Baik, kita tundukkan kepala berdoa. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh memotivasi kita semua untuk menjadi pribadi-pribadi yang berkenan kepada Tuhan, dengan cara kita bisa berakar atau beriman yang kuat supaya menghasilkan buah, baik buah pelayanan maupun buah kasih, untuk punya kepedulian dan terlebih juga memperhatikan diri kita agar supaya tidak terbawa dengan arus di mana kita hidup pada masa-masa yang sukar ini. Kita berdoa. Kami bersyukur kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih untuk anugerah-Mu bagi kami, sekalipun masalah tantangan yang kami hadapi yang semakin rumit, semakin berat. Itu sebabnya Engkau mengajarkan kami agar supaya punya iman yang tangguh,
iman yang kuat, sehingga derasnya angin, masalah, persoalan tidak membawa kehidupan kami menjadi tumbang, tetapi kami akan berdiri kokoh karena firman-Mu yang senantiasa menopang kami, Roh Kudus yang senantiasa menguatkan kami. Terima kasih memberkati hamba-Mu yang Tuhan sudah pakai dalam pelayanan pada saat ini. Dan saat ini hamba-Mu berdoa untuk seluruh jemaat-Mu Philadelphia Sleman. Mari Tuhan berkati hidup mereka, berkati rumah tangga mereka, berkati usaha dan pekerjaan mereka. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang dalam keadaan sakit Tuhan pulihkan dan jamah sembuhkan, dan juga dalam persoalan apapun juga kiranya jalan keluar selalu tersedia bagi setiap mereka yang berharap kepada Tuhan. Apa yang menjadi rencana-rencana ke depannya, ke dalam tangan Tuhan kami serahkan. Biar Tuhan yang senantiasa buka jalan, dan biarlah Engkau dimuliakan melalui kehidupan kami yang mengalami tentang kuasa dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah bagi nama-Mu. Bangsa dan negara kami juga tetap kami serahkan kepada Tuhan. Pulihkan bangsa kami, dan juga Engkau yang menyertai pemimpin-pemimpin bangsa kami di dalam mengatasi berbagai macam masalah yang sedang terjadi ini. Terpujilah bagi nama-Mu kekal selama-lamanya. Ampuni salah dan dosa kami, sucikan dan kuduskan kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sekarang mari Bapa, kedangkan tangan-Mu, turunkanlah kiranya berkat-Mu atas kami sekalian. Kami menerima berkat yang melimpah dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Sang Putra, dan oleh kuat kuasa di dalam kekuatan kuasa Roh-Nya yang kudus, yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati kami sekalian sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.